Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vega Hadikasari, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Urbana Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Komitmen, Budaya Organisasi, Efikasi Diri, Kualitas Kehidupan Kerja terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja pegawai swasta di Jawa Timur. Latar belakang saya mengambil penelitian pada tema ini dimulai dari beragamnya karyawan. Setiap orang yang bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa disebut pegawai atau karyawan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Karena setiap orang atau karyawan mempunyai tujuan dalam kehidupannya ketika bekerja dalam perusahaan tersebut. Karyawan pun akan menyelesaikan bagaimana ia bersikap di lingkungan kerjanya berdasarkan komitmen yang terbentuk dan budaya organisasi yang telah terbentuk pada perusahaan tersebut. Berdasarkan budaya organisasi tersebut, maka akan tercipta pula yang namanya lingkungan kerja yang kondusif atau tidak bagi karyawan. Kepuasan kerja karyawan bisa berhubungan dengan lingkungan kerja yang kondusif, dan juga ketika lingkungan kerja yang kondusif, maka efikasi diri karyawan juga akan terbentuk. Lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang aman, yang bisa membuat karyawan tersebut nyaman akan membuat efikasi diri meningkat, yang mana akan membuat kinerja karyawan akan meningkat. Namun demikian, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini, karena beberapa hal yang belum tentu bisa dipastikan akan hal tersebut, latar belakang yang saya jelaskan ini. Maka untuk selanjutnya saya akan meneliti pada penelitian ini. Kemudian latar belakang saya meneliti pada tema ini yaitu adanya berbagai kasus yang ada tentang karyawan yang seperti tingkat turnover karyawan. Nah, dapat dilihat dari data ini yang saya peroleh dari halaman kumparan. Data ini menjelaskan bahwa data yang saya ambil dari www.republika.co.id, maka latar belakang karyawan yang keluar atau tingkat turnover karyawan pada sektor teknologi, sektor sales dan marketing, kemudian ada sektor sumber daya manusia, rata-rata yang resign kurang dari 2 tahun bekerja karena adanya 20-30% karena gaji, yang 27% karena tawaran tempat lain. Kemudian ada sektor sales dan marketing yang resign karena gaji dan juga tawaran pekerjaan lain. Kemudian untuk sektor sumber daya manusianya sama, yaitu dari 20-30% resign karena gaji, yang 37% karena tawaran tempat lain. Adanya tingkat turnover karyawan yang seperti ini bisa juga disebabkan oleh kepuasan kerja ataupun budaya ataupun komitmen yang bisa meningkatkan atau menurunkan tingkat turnover karyawan. Isu-isu ini membuat saya ingin meneliti lebih lanjut bagaimana dampak kepuasan kerja mengenai kepuasan kerja dihubungkan dengan faktor variabel yang akan saya bahas pada penelitian saya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, adanya isu tentang undang-undang cipta kerja yang berlaku. Yang ini menjelaskan tentang adakah harapan karyawan kontrak menjadi tetap. Terdapat banyak polemik terutama bagi karyawan swasta. PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, PKWT atau karyawan kontrak bisa diberlakukan seumur hidup oleh perusahaan tanpa pernah diangkat menjadi pegawai tetap. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak tersebut batasnya menjadi pegawai kontrak hanya sampai 5 tahun maksimalnya, dan maksimal 3 periode kontrak. Setelah menjalani kontrak selama maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak tersebut mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen. Namun dengan berlakunya undang-undang ini yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, maka menghilangkan kesempatan
karyawan untuk menjadi pegawai tetap, karena berlakunya pegawai kontrak seumur hidup. Kemudian adanya permasalahan tersebut, maka saya menerangkan tentang kerangka pemikiran yang saya ambil pada penelitian ini, yaitu yang pertama tentang komitmen organisasi, apakah berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Kemudian ada budaya organisasi, apakah berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja, disusul dengan kualitas kehidupan kerja, dan kemudian efikasi diri, apakah berpengaruh dengan kepuasan kerja apakah berpengaruh dengan kinerja karyawan. Kemudian perumusan masalahnya seperti ini, yang sesuai dengan kerangka pemikiran yang saya buat. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu menganalisa pengaruh positif komitmen terhadap kepuasan kerja, komitmen terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, kemudian budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, kemudian kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan, kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, kemudian yang ketujuh ada efikasi diri, bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan, kemudian yang terakhir adalah pengaruh positif kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian ini, yakni bagi peneliti, hasil dari penelitian ini sebagai pembuktian apakah teori-teori yang ada dalam perkuliahan terjadi di masyarakat secara langsung. Dan untuk Magister Manajemen Universitas Hayam Perdana Surabaya, berfokus pada bidang manajemen sumber daya manusia, apakah teori-teori tersebut membuktikan dan bisa diterangkan dalam hasil penelitian ini. Kemudian untuk bagi Universitas Hayam Perdana Surabaya, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi acuan dan rujukan untuk para peneliti berikutnya. Penelitian terdahulu yang saya pakai adalah ada 8, yaitu yang pertama tentang organisasi, budaya organisasi, yang kedua tentang budaya organisasi dan terhadap kepuasan kerja, kemudian ada quality of work life atau kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja, kemudian keempat ada budaya organisasi dan kepuasan kerja, ada juga budaya komitmen organisasi dan kepuasan kerja, dan juga ada komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Kemudian ada tentang self-efikasi atau efikasi diri, kemudian ada self-efikasi diri terhadap kepuasan kerja, kemudian ada quality of work life atau kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir ada kepuasan kerja terhadap kualitas kehidupan kerja. Kemudian penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian yang saya rancang, yaitu pengaruh komitmen, budaya organisasi, efikasi diri, kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja pada pegawai swasta di Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner yang akan saya gunakan, yaitu sampel yang saya gunakan adalah 150 pegawai swasta di Jawa Timur, kemudian lokasinya Indonesia Jawa Timur. Variabel bebasnya ada organisasi, komitmen organisasi, budaya organisasi, efikasi diri, dan kualitas kehidupan kerja. Kemudian variabel perikatnya ada kinerja karyawan, dan variabel mediasinya ada kepuasan kerja. Saya menggunakan teknik PLS, kemudian hasil penelitian masih dalam proses. Kemudian ini adalah proses penelitian yang saya gunakan sesuai dengan kerangka pemikiran yang saya gunakan. Identifikasi variabelnya yaitu komitmen organisasi, saya gunakan OSI, kemudian budaya organisasi CU, efikasi diri SE, kualitas kehidupan kerja QBL. Selanjutnya yang merupakan variabel mediasi yaitu kepuasan kerja atau job satisfaction dengan JS, kemudian variabel terikat atau variabel dependent dengan saya lambangkan dengan IP atau employee performance. Kemudian ini kisi-kisi kuesioner yang saya buat berdasarkan jurnal-jurnal rujukan dari penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian ini. Ada tentang budaya organisasi, efikasi diri, dan lain sebagainya, kepuasan kerja dan lain sebagainya. Kemudian indikator-indikator ini saya gunakan
saya ambil dari jurnal yang telah saya rujuk untuk penelitian terdahulu pada penelitian ini, proposal penelitian. Kemudian populasi yang saya gunakan merupakan kelompok elemen dari pegawai swasta yang ada di Jawa Timur. Kemudian sampel yang saya gunakan adalah pegawai atau karyawan swasta yang telah bekerja minimal 1 tahun di perusahaan swasta di Jawa Timur. Metode pengumpulan data yang saya gunakan dan penelitian ini melalui riset langsung, yaitu dengan cara menggunakan alat bantu berupa kuesioner secara online dengan cara membuat Google Form, kemudian menjelaskan maksud tujuan penelitian tersebut pada halaman pertama sebelum responden mengisi, kemudian memberikan penjelasan mengenai tata cara responden, kemudian membagikan serta mempublikasikan link kuesioner tersebut ke berbagai sosial media dan rekan sejawat. Kemudian responden tersebut membuka linknya, kemudian kuesioner yang telah diisi dan dikumpulkan, dikoreksi dan diredaksi oleh saya sebagai peneliti. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada proposal penelitian kali ini, yang pertama melihat latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini penting dilakukan sebab berbagai kasus yang terjadi seperti tingkat turnover karyawan dan juga retensi karyawan, kemudian adanya undang-undang cipta kerja yang mengandung banyak polemik, itu menjadi kasus-kasus isu-isu yang mana membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Hal yang ingin diteliti lebih lanjut oleh peneliti melihat berbagai faktor lain yang meliputi komitmen, budaya organisasi, efikasi diri, kualitas kehidupan kerja, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Selain itu, penulis ingin berfokus meneliti pada karyawan swasta yang berada di kota Jawa Timur, yang berada di provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan uraian latar belakang dan beberapa poin yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Komitmen, Budaya Organisasi, Efikasi Diri, Kualitas Kehidupan Kerja terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja pegawai swasta di Jawa Timur. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu instrumen yang digunakan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu uji reliabilitas dan validitas menggunakan SPSS. Kemudian teknik analisis hubungan antar variabel menggunakan Smart PLS. Demikian presentasi dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.